Hari ini saya berbicara kepada kita dengan tema kemenangan terjadi ketika tangan tetap terangkat. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai yang 12 saya bacakan untuk kita semua. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, cerita ayat ini berbicara tentang peperangan yang dipimpin oleh Yosua di lapangan. Tetapi Musa tidak turun ke lapangan, tapi dia menjadi pendoa syafaat, yaitu mengangkat tangan mewakili bangsanya. Ada 3 poin penting dari ayat ini. Yang pertama, tangan yang terangkat melambangkan ketergantungan kepada Allah. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Nah, saudara, Israel ini nggak seperti negara lain pada waktu itu. Bangsa-bangsa lain sudah terlatih atau sudah punya prajurit perang yang sudah dilatih. Sedangkan orang Israel baru keluar dari padang gurun, dari Mesir, masuk ke padang gurun. Tidak ada tentara yang sudah terlatih, semuanya orang awam. Mereka tidak memiliki strategi perang. Namanya juga negara yang baru keluar dari tanah Mesir, dan mereka belum terbentuk sebagai sebuah negara. Tiba-tiba mereka diserang orang Amalek yang sudah memiliki tentara, yang sudah terstruktur kepemimpinan di negara itu. Mereka menghadapi orang-orang awam yang belum punya pengalaman dalam peperangan. Seperti Bu Aili kalau disuruh perang, megang senjata aja nggak tahu. Megang pistol itu, saudara, itu punya kekuatan loh. Kalau kita tarik, itu nendang balik. Bisa kelempar pistol ke kita. Kalau nggak biasa. Apalagi senjata otomatis itu kalau nggak terlatih dengan fisik yang kuat, itu bukan peluru yang terlempar, kita yang terlempar. Membutuhkan keahlian. Tapi herannya orang awam ini Tuhan suruh perang, gak punya pengalaman, tidak memenuhi syarat, tapi disuruh menjadi seorang prajurit. Nah, oleh karena keterbatasan itu, saudara, Musa angkat tangan. Tuhan, saya gak sanggup. Gimana ini? Nanti ke depan saya gak tahu kita diperhadapkan dengan komposisi seperti itu yang gak punya pengalaman sama sekali. Nah, saudara, lalu apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Angkat tangan.
Jadi kemenangan itu saudara, kemenangan Israel tidak ditentukan oleh kekuatan tentara, tetapi oleh pertolongan Tuhan. Ajaibnya Tuhan itu saudara, kita diajari waktu kita berada di medan perang. Itu hebatnya Tuhan. Saudara, nanti tiba waktunya Tuhan akan kondisikan kita untuk bertugas di sebuah tempat yang sebelumnya tidak punya pengalaman, nggak punya track record. Ya, seperti Kohen tiba-tiba jadi pendeta. Bayangkan itu, nggak punya track record sekolah Alkitab, bisa jadi pendeta loh Pak Ibu. Tiba-tiba berdiri di depan para pendeta, tokoh-tokoh GBI loh saudara. Ya kan? Akan tiba waktunya nanti Bu Aili akan dikondisikan untuk khotbah yang belum punya pengalaman dari pengkhotbah. Kita nggak tahu loh Bu, besok hari nggak ada hamba Tuhan diundang, nggak ada, satu-satunya adalah Bu Aili yang memimpin. Bisa matang saudara, tapi waktu kita berdiri bergantung sama Tuhan, kita yang nggak punya track record seperti orang yang punya track record yang luar biasa. Karena kita nggak berdaya itu kan mau nggak mau bergantung sama Tuhan. Ingat dulu waktu pertama sekali kita rintis di gereja, gak punya pengalaman jadi gembala. Karena beda dulu kalau saya merintis jemaat dulu, beda. Karena semua didanai dari pusat, ya kan? Kalau saya disuruh menugaskan, buka gereja di sini, di sini, di sini, gampang. Pertama, dana operasionalnya ada. Kedua, sewa tempatnya sudah tersedia. Ketiga, alat musiknya sudah tersedia. Alat musiknya 77 tak di zaman itu. Gampang. Sehingga saya buka di Cijantung, gereja berdiri. Sekarang gembalanya teman saya, orang Jogja. Ya, sekarang udah berkembang di Tanah Abang, di Pas Pampres. Tahu Pas Pampres itu kan? Itu di situ ada gereja di dalamnya, gereja Okumene. Kita rintis jadi gereja. Nggak susah. Kenapa? Uangnya ada. Tapi ketika gereja kita ini mulai, bingung saya. Kita pertama itu di restoran. Saya ingat itu sekali pakai 250.000. Nah saudara, pertama kita buka ada 30 orang yang hadir. Minggu depannya sisa 15 orang. Minggu selanjutnya sisa cuma berapa orang. Saya bilang, aduh kayaknya gak jalan di gereja. Gak mungkin Tuhan. Tapi disitulah ketergantungan sama Tuhan. Nah waktu terus berjalan, sebulan kemudian, Pak, tempat nggak bisa digunakan, sudah over kontrak. Aduh, bingung lagi. Yang Tuhan pakai pada waktu kebingungan itu orang Padang, kasih tempat kita, sewa tetap. Tapi herannya orang Padang kan biasanya nggak mau. Tapi beliau ini orang Padang, sehingga waktu itu saya panggil papi sama beliau. Memang kadang-kadang gitu loh, perlu bangun hubungan itu gitu. Nah orang tua itu kan senang dipuji ya, senang dihormati. Ya udah pakai sini, kita bayar. Tidak lama kemudian orang tua preman yang pernah ganggu gereja itu kasih tempat. Awalnya kasih gratis, tapi karena anak-anaknya ya biasa, daripada kita ribut-ribut, mending kita bayar. Aman kita. Amin. Bingung saudara, gak bisa.
Jadi kemampuan kita bukan saja karena ilmu yang kita peroleh, tetapi pada waktu kita bergantung pada Tuhan, Tuhan akan kondisikan bisa. Tapi herannya saudara, dari gak punya pengalaman, dari tidak berdaya, kita ada sampai hari ini terpuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sampai ke sini juga, ini benar-benar perjalanan yang luar biasa. Di luar kemampuan kita secara manusia. Ini kalau mau jujur, daerah sini kan mahal. Mahal. Kalau mau jujur ya, ini sangat murah. Itulah Tuhan bekerja. Kalau dulu kan awal-awal ngotot-ngotot ini itu, sekarang sopan, baik saudara. Karena apa? Mereka selalu berdoa doh, doain pemiliknya, semua berdoa, sopan sih, ngobrolnya enak, terlepas di luar apa ya, pokoknya sama kita enak. Kenapa? Karena kita terus mendoakan. Makanya selalu angkat tangan. Jangan suka ribut terus, jangan suka berantem terus. Supaya apa? Tangan Tuhan turun bekerja. Karena berkat Tuhan itu tersedia ketika ada keharmonisan. Ya. Jaga kesatuan. Nah, pertolongan Tuhan, tangan yang terangkat berbicara tentang doa. Ya, pertolongan Tuhan tadi waktu kita Musa angkat tangan. Tangan yang terangkat berbicara tentang apa? Doa. Aduh Tuhan, saya nggak tahu, dan mentok kanan mentok kiri, udah kejepit kondisinya. Bahasa apa itu? Kayak orang jatuh ketiban tangga. Ya, jatuh ketiban tangga dikejar anjing, udah selesai. Dan biasanya ya, orang dalam pergumulan itu lebih mudah masuk hadirat Tuhan. Betul nggak Bu? Gampang masuk hadirat Tuhan, gampang hancur hati. Gak ada beras di rumah masalahnya. Iya. Pak Petrus tahu, dia tahu, pernah ngalami, sering ngalami malah. Ya. Doa, ya. Pujian, penyembahan. Nah, kan itu kita berada di gereja yang suka doa, pujian dan penyembahan. Kekuatan gereja kita di situ. Kita pernah dulu ya, Pak Niko itu ngadopsi pengajaran yang diajarkan oleh Rick Warren, yaitu buku tentang Purpose Driven Life, kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan, yang bergerak di dalam pemerintah. Lalu ada pengajaran lain, nggak jalan saudara, nggak jalan. Tapi coba buku ini diberikan kepada Eddie Leo, jalan. Makanya gereja Abalong itu selalu konsel paling apa nih dia kan, menonjolnya kan. Tapi gereja kita dipakai oleh Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan, yang di dalamnya ada pemuritannya, yang di dalamnya ada misi penginjilan lainnya. Bukan berarti gak penting yang lain ya, tapi kita harus tahu dasar kita. Jadi ini bicara apa? Doa, pujian, dan penyembahan, ditambahkan iman. Iman yang berserah penuh kepada Tuhan. Itu bicara angkatan. Jadi selalu doa, pujian, penyembahan harus dituntut dengan bahasa iman. Jadi saat umat Tuhan bergantung kepada
kuasanya, maka Tuhan itu bekerja melampaui kemampuan manusia. Israel tidak punya pengalaman berperang, tidak punya prajurit, tapi waktu Tuhan membela umatnya, Dia sendiri mengajari umatnya bagaimana memiliki strategi perang. Dan kalau hari ini Israel itu dipakai oleh Tuhan membuat sebuah senjata alutsista yang dipakai oleh seluruh dunia, itu berasal dari mereka, dari pribadi yang tidak punya pengalaman. Gak punya pengalaman. Jadi ke depan kita gak punya pengalaman ini, tapi kalau kita memiliki prinsip ini, bisa loh orang bisa bergantung kepada kita. Bisa. Ya. Misalnya ini banyak penjual keramik, salesnya hebat-hebat, tapi kenapa harus memilih toko yang dimiliki oleh Kotomi dari Bintang Selatan jauh ke Kalimalang, Sumber Arta sana? Karena keramiknya itu warnanya sama, tapi punya khas yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya terjadi, lama-lama jadi konsultan keramik. Sebelum beli, konsultasi dulu sama dia. Kesaksian seorang hamba Tuhan, asistennya Robert Liardon, ya, namanya Troy, orang kulit hitam, negro. Dia bilang begini, saya ini ketika belum jadi pengkhotbah, di rumah pendeta saya, kerjaan saya hanya bersihin rumah. Khotbah saya mengerapiin rumah. Smell sepatu pendeta saya, bersihkan mobil pendeta saya. Tapi begitu orang lihat, wah, sepatunya mengkilat. Sampai orang tamu-tamu mengatakan, wow, pastor pakai smear apa? Bilang sama, tetap smear. Dia bilang, kenapa orang kagum bagaimana mengkilatnya sepatu pendeta saya? Itu karena saya punya pengurapan untuk mesbah sepatu. Jadi ya, mobilnya begitu menarik karena ada pengurapan. Tidak perlu semprot pakai minyak. Amin. Tidak perlu. Tapi tangan itu sehingga mobilnya dilihat dengan cara berbeda. Ini kesaksian hamba Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan pun angkat beliau, dan pelayanan beliau itu sampai berbagai negara. Dari seorang yang mengkhotbah rumah bersih, menjadi seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Biasanya kan pengkhotbah luar negeri itu kan kurang menarik khotbahnya kalau diterjemahkan. Kan? Pernah dengar khotbah orang luar kalau diterjemahkan kurang enak dengar kan? Tapi ketika beliau terjemahkan khotbahnya sangat menyentuh. Baru kali itu saya lihat pengkhotbah dari luar negeri ketika diterjemahkan enak didengar. Itu tadi ada pengurapan. Jadi pengurapan itu tidak hanya berada di atas kali. Ketika selesai makan nanti beresin piring, beresin ruangan ini, itu juga pengurapan. Amin. Ya. Nah, karena itu nanti kalau pulang ingat, pengurapan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Maka dari itu piring-piringnya jangan langsung ditinggal, harus beresin. Kalau kurang, semua beresin. Gudang sebelah sana juga ikut beresin. Jadi tidak harus langsung besar, itu ada proses perjalanan. Sehingga Pak, nanti bisa melihat Tuhan bekerja melampaui akal manusia. Oleh karena itu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemenangan rohani lahir dari ketergantungan kepada Tuhan. Minggu lalu saya menyampaikan, lawanlah iblis maka dia lari dari padamu.
Bukan masalah kencang suaramu menengking setan takut. Bukan. Bukan juga karena panjangnya kamu tutur kata doa. Bukan. Setan gak takut, ngantuk ya. Iya kan? Bukan ukurannya. 1-2 kata saja kamu berdoa, setan gemetaran. Tapi 1 jam kamu tutur katanya sampai orang tidur, sampai kamu ngantuk pun tidak akan pernah bisa musuh setan, karena ada kuasa. Tapi kalau dalam penyembahan, kamu 1 jam, 2 jam, percayalah, kamu gak akan ngantuk, kamu gak lelah. Orang yang ikut juga tidak akan tidur. Amin. Apalagi yang tukang tidur. Wow. Amin aja sampai berapa jam. Iya. Makanya di rumah doa kita selalu serahkan doa pujian penyembah. Doa syafaat itu boleh, tapi jangan bertele-tele. Itu kata Tuhan Yesus. Berdoa jangan bertele-tele. Orang yang bertele-tele itu doa orang Farisi. Seolah-olah lebih rohani kalau lebih panjang tutur katanya dalam berdoa. Semua didoai. Kakek nenek pun didoai. Ada nanti ke depan, nanti saya tatar pendoa-pendoa syafaat. Kalau berdoa itu harus benar. Termasuk ketua Eva, khotbahnya gimana? Jangan dari langit ke bumi, ya, naik turun gunung, seberangi sungai, kejar buaya. Harus rapi. Walaupun kurang menarik khotbahnya, tapi kalau ada poin-poinnya orang lebih mengerti. Betul nggak? Ya. Nah, nanti ke depan, supaya nanti orang dengarnya itu jangan ayam goreng, ayam putih terus. Perlu juga lalapan. Ya. Nah, jadi yang kedua, tadi di poin pertama saya mengatakan bahwa tangan yang terangkat melambangkan ketergantungan kepada Allah. Nah, yang kedua, tangan yang lelah mengingatkan bahwa pelayan Tuhan juga tetap manusia. Maka benarlah tangan Musa. Musa adalah pemimpin besar, tetapi ia tetap memiliki keterbatasan. Sehebat apapun kita, bukanlah super power, bukan super hebat. Maka dari itu jangan merendahkan orang lain. Jangan merasa kamu lebih dari orang lain. Karena ada waktunya kamu akan lemah. Dan yang menopang kita orang yang sekeliling kita. Kelelahan rohani ini biasanya itu orang yang aktif pelayanan, tapi kurang berdiam diri di hadapan Tuhan. Perlu kita meditasi di hadapan Tuhan. Ingat ya, meditasi bukan semedi, beda. Semedi itu mengosongkan pikiran. Itu biasanya dukun-dukun yang di gua-gua, makanya tiba-tiba punya kekebalan tubuh. Ya. Meditasi artinya memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Meminta Roh Kudus mengisi hati dan pikiran kita. Itu penting. Ya. Habis pelayanan ini pulang ke rumah, ambil waktu saat teduh, doa. Ya. Sebelum saya khotbah ini tadi pagi saya doa juga. Ya. Saya tulis khotbah, saya doa. Ya. Boleh sebenarnya apalagi tidur, ya saya doa. Beliau bangun doa, masak, kan bagi-bagi tugas. Ya. Ya. Kelelahan rohani, emosional. Ini biasanya orang yang gampang meledak-ledak. Dan fisik dapat dialami siapa saja. Setinggi apapun rohanimu, ada kalanya kita lelah secara rohani, ada kalanya kita meledak secara emosi, ada kalanya kita juga lepas kontrol.
Maka dari itu kita ini harus seimbang. Tadi pagi Chelsea mengatakan kebanyakan pemuka agama itu keluarganya berantakan, walaupun gak semua. Kenapa? Karena terlalu sibuk pelayanan. Orang lupa pelayanan itu bukan hanya di mimbar ini, bukan hanya konseling. Di dalam gereja kita ada 3 prioritas. Pertama, prioritas utama adalah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian, penyembahan dan firman. Prioritas kedua, ya, keluarga. Dan apa lagi? Ya, keluarga. Prioritas ketiga, pelayanan dan pekerjaan. Ini harus seimbang. Kalau enggak, timpang. Orang yang timpang itu jalannya enggak enak, ya kan? Walaupun enggak kelihatan, tapi ketika dia jalan cepat, kelihatan banget. Ada pelawak kita yang sekarang jadi anggota DPD, tahu kan? Si Komeng. Itu pintar ngelawak. Kalau dia jalan pelan, enggak kelihatan dia pincang kan? Tapi coba jalan cepat, pasti kelihatan. Nah, kita juga begitu. Anda makin bergerak dalam Tuhan, tapi tidak ada keseimbangan, gampang orang soroti. Makanya anak-anak hamba Tuhan seringkali diposting ke media sosial. Anak hamba Tuhan begini. Di Alkitab ada contohnya, ada Imam Eli punya anak ganteng-ganteng dua-duanya, tapi brengsek kelakuannya. Bayangkan di bait Allah melakukan hubungan yang bukan pada pasangannya. Itu anak imam. Anak daripada Samuel sama, gak ada seperti bapaknya. Ketika diberi tugas meneruskan tugas ayahnya, orang Israel mengatakan, anakmu tidak seperti dirimu, tidak pantas mereka meneruskan. Pilihlah kepada kami seorang raja. Disitulah muncul raja pertama yang bernama Saul. Ini penting. Jadi keluarga juga pelayanan menurut Tuhan. Tidak hanya sibuk terus. Keluarga perlu. Sekuat-kuatnya wanita, istri, ada kalanya perlu juga kehadiran suami. Ya toh? Betul enggak? Makanya itu suami juga harus punya waktu. Walaupun sudah lama pernikahannya, perlu kemesraan juga. Jangan terlalu kaku. Amin. Jujur pada prinsipnya orang sudah lama menikah kaku loh. Karena merasa biasa. Ya. Baik, saya terusin. Allah mengizinkan kelemahan agar kita belajar tidak mengandalkan diri sendiri. Kalau nggak punya kelemahan nanti sombong. Seperti Lucifer itu kan, karena dipakai dengan luar biasa, akhirnya jadi sombong. Maka dari itu jangan malu mengakui kelemahan. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tetapi Tuhan mencari orang yang mau bersandar kepada Dia. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ya. Tuhan izinkan itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tangan yang ditopang membawa kemenangan. Ya, di ayat yang ke-12, Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa. Kemenangan Israel terjadi karena adanya kerjasama dan saling menopang. Jadi tidak ada pahlawan tunggal. Di negara kita ada pahlawan kita, salah satunya Bung Karno, ada Bung Tomo, apalagi yang tahu sejarahnya, ada Watumena, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan di negeri kita.
Pertanyaannya, apakah mereka langsung pahlawan? Tunggal. Ada prajurit yang mendampingi mereka, kan? Soekarno jadi presiden karena ada rakyat yang mendukung. Jadi apa yang terjadi ketika Musa mengalami kelelahan? Dia ditopang oleh seorang hamba Tuhan, Harun dan Hur. Siapa mereka? Mereka para imam. Harun dan Hur tidak berada di garis depan. Ini orang-orang di belakang layar. Memang lebih terkenal di lapangan, toh. Wah, hebat. Tapi orang yang nggak tahu di belakang layar. Saudara, dulu ya, ada dulu pendoanya Pak Niko. Udah almarhum, namanya Abdullah Rohim. Beliau ini seorang pendoa yang kocak, yang ikut Pak Niko. Satu lagi namanya Pak Kim Seng. Dua orang ini, mereka itu tidak pernah kelihatan di umum karena mereka seorang pendoa. Nah, tapi saudara, ketika Pak Niko dapat satu nubuatan tentang change destination, tentang perubahan, itu pesan disampaikan oleh Pak Kim Seng. Nah, lalu doa keliling itu yang meletakkan dasar di gereja kita waktu itu adalah Pak Abdullah Rohim ini. Doa keliling ke Jakarta. Nah, waktu itu beliau diledekin oleh seorang mahasiswa lulusan sekolah teologi. Dasar dari mana doa keliling itu? Yaitu Yosua mengelilingi kota Yeriko. Dan dalam 7 kali itu tembok Yeriko pun runtuh. Nah, ini bukan jalan kaki, tapi naik mobil keliling Jakarta. Akhirnya terjadi, diledekin lah. Doa keliling. Bukan doa keliling namanya ini, doa naik mobil. Sambil diledekin, dia pun ketawa. Dia nggak jawab apa-apa, dia ngomong mungkin dalam hatinya nggak level lah. Dan apa yang terjadi? Doa keliling ini sudah dipakai berbagai gereja. Namanya dikenal enggak? Enggak ada yang kenal Pak Rohim. Dari seorang pengkhotbah, Pak Niko suruh jadi pendoa. Dia nggak khotbah, dia hanya doa. Tapi itulah dua pasukan doa ini. Itulah yang membuat Pak Niko kuat dalam pelayanan kemana-mana, karena ditopang oleh dua orang pendoa ini. Pak Niko nggak jadi begitu saja, ada pendukungnya belum? Ada yang tidak kelihatan, tapi karyanya sangat nyata. Tidak semua kita ada di garis depan. Tidak semua orang Pak Niko harus pengkhotbah. Kalau Pak Kim Seng ini nggak bisa ngomong, kan apa itu ya, orang Tionghoa yang totok gitu ya. Jadi bahasa Indonesia aja susah, nggak bisa khotbah. Tapi kalau doa dahsyat. Setiap nubuatan itu dicatat oleh Pak Niko, dan itu dilakukan. Khotbah nggak bisa, cuma itu aja tahu. Jadi tidak semua kita harus di atas mimbar. Ada yang tidak kelihatan, tapi karyanya sangat luar biasa. Sehingga Pak anak-anaknya Pak Kim itu diberkati luar biasa. Nah, Harun dan Hur tidak berada di garis depan, tetapi peran mereka sangat menentukan arah visi gereja kita itu. Dua orang ini menyampaikan ke Pak Niko. Pak Niko 3 poin kan tentang change destination itu. Disitulah Pak Niko mengumpulkan gereja-gereja minta maaf pada waktu itu. Itu dari nubuatan ini. Dalam pelayanan tidak ada pahlawan tunggal, tetapi setiap orang memiliki bagian yang penting. Ya. Semua penting. Bersihin ruangan ini juga penting juga. Saya memulai pelayanan juga begitu dari awalnya. Ini boleh sih tahun nih. Akhirnya karena sering gembala pun terbiasa, beres-beres, udah biasa. Gak ada yang tahu. Tapi saudara, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan.
Jadilah seorang penopang bagi sesama, keluarga, dan rekan pelayanan. Kemenangan besar itu sering lahir dari dukungan yang setia. Ya. Semuanya ditopang oleh orang lain. Nah, ada lagi satu lagi saya ceritakan. Namanya Pak Riwato Cokro, itu wakilnya Paniko. Wakilnya di bidang keuangan. Nah, waktu itu kami ini merenovasi gedung baru di Pejaten Philips. Biaya cukup mahal. Ya, kumpulkan semua pengerja yang ngomong. Kamu dengar semua. Saya ini wakil Paniko. Saya mendukung beliau, tapi uang saya juga saya kasih. Itu namanya dukungan. Jangan tatar semua para pengerja. Anda tahu dia nggak pernah khotbah. Pak Riwato Cokro ini wakil gembala, saudara. Udah pendeta penuh, wakil gembala, sampai hari ini beliau nggak pernah khotbah. Urusannya hanya duit aja. Pokoknya apa program Paniko tentang duit, nah itu urusan Pak Ali. Tapi paling gak disukai oleh, maaf, karayon-karayon, gembala-gembala. Kenapa? Karena beliau itu teliti masalah uang, apa yang gak sesuai dicoret. Banyak gak suka, tapi apa yang dikerjakan itu sangat membantu Paniko enggak? Membantu sekali. Sekarang ini hampir 1000 gereja. Mengontrol keuangan itu tidak gampang. Beliau bukan pengkhotbah, meskipun beliau sudah pendeta. Tapi apa yang dikerjakan itu sangat membantu gereja kita sampai hari ini. Jadi ada orang yang tidak kelihatan, tapi karyanya luar biasa. Sampai pada waktu itu beliau itu dikomplain oleh pengusaha. Gara-gara Paniko naik pesawat itu dapat eksekutif, pengusaha dapat bisnis, kursinya. Akhirnya ketemu Pak Awi, dia ngomong, saya kasih perpuluhan, enak banget itu pendeta. Kenapa? Itu pendeta Bapak itu, saya itu pengusaha, naik bisnis, dia eksekutif, habis dong perpuluhan. Dia bilang begini, Anda gak paham, Paniko gak pernah ngambil uang gereja. Kemana-mana itu gak pernah ngambil uang gereja. Tapi karena beliau sering diundang, dapat diskon, sehingga tinggal nambah dikit, dia eksekutif. Jadi gak ngambil uang gereja. Jujur misalnya jam itu, dari royalti lagu aja kalau mau ngambil, gede gak? Gede, tapi gak pernah ngambil. Nah, walaupun sekarang ini banyak orang yang ngomong di YouTube, merampok uang jemaah. Ada di YouTube. Paniko itu ada 2 hamba Tuhan lain, perampok uang jemaah. Saya nggak tahu itu orang GBI juga bukan, ngerti juga kan enggak. Nah saudara, satu ketika ada pengusaha datang ke Paniko. Ada orang ngutang sama dia 20 miliar. Paniko ngomong, ya maafin. Tuh, harusnya kan didoain ya. Enggak, maafin. Akhirnya pengusaha ini kesel, pergi. Datang lagi. Paniko hanya jawab, ya maafkan. Aduh, kali ini ngomong, ya coba aja saya maafin. Apa yang terjadi saudara? Orang yang berutang ini tiba-tiba kembali itu uang. Nah, dia pulang kalau salah 2 miliar dikasih Paniko. Nah Paniko itu serahkan ceknya ke Pak Awi. Pak Awi ngomong, ini kan buat Bapak. Enggak, itu di gereja. Nah saudara, di depan pengusaha itu. Sehingga apa yang terjadi saudara? Ketika misalnya ya, kalau Paniko misalnya mau serahkan, itu haknya dari beliau. Aturan GBI itu sepenuhnya haknya gembala keuangan gereja.
sepenuhnya. Jadi gak ada istilah merampok kalau memangnya mau. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, sifat keserakahan itu dia harus lewati, dan itu dilakukan sampai hari ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan selama ini merampok uang gereja dan segala macam, itu betapa besar dosanya. Ya. Jadi yang mendukung beliau itu orang-orang yang tidak kelihatan, pengusaha-pengusaha nggak kelihatan, tapi mereka diberkati. Nah, apa yang terjadi? Pak Awi nggak pernah jadi gembala, tapi sekarang anaknya jadi gembala sidang salah satu gereja terbesar di Jakarta Selatan yang bernama Andi Cokro, jadi gembala jemaat. Kalau nggak salah ada berapa ribu jemaat. Saya yakin anaknya tidak mungkin mencapai itu kalau bapaknya tidak menabung. Betul nggak? Mungkin orang tua nggak menuai, tapi yang menuai adalah anaknya. Menabung kemurahan hati, akhirnya apa? Anaknya pun juga menuai hal-hal yang baik. Jadi berbahagialah kita ini yang menabung yang baik, pasti kita tuai. Kalau bukan kita yang menuai, anak kita yang menuai, cucu kita yang menuai. Saya tutup dengan bahasa ini. Ketika tangan kita atau tangan doa tetap terangkat dan saudara seiman saling menopang, Tuhan akan mengubah peperangan menjadi kemenangan. Kita tidak pernah jadi pecundang, kita harus menjadi pemenang.